sering dibahas oleh asatid di sini. Bahkan hari ini pun bahasnya tentang tauhid kalau tidak salah. Jadi kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, dalam surah An-Nas ini di awal tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung. Berlindung kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbin Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas, sembahan manusia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Disuruh berlindung dari apa? Dijelaskanlah dalam ayat 4 ini. Allah menyuruh kita untuk berlindung. Berlindung dari syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Syarri, kejahatan, waswas, bisikan setan, al-khannas, yang bersembunyi. Jemaah sekalian, salah satu mufassir dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa kata setan, syaiton, itu berasal dari kata syatona, yang artinya adalah menjauh. Karena setan itulah yang berusaha menjauhkan kita, menjauhkan hamba-hamba Allah, menjauhkan manusia dari kebenaran, menjauhkan manusia dari kebenaran agar mengikuti keinginan setan, melaksanakan kebatilan. Itulah setan. Mungkin kita sering mendengar bagaimana kisahnya dulu. Setan pernah bersumpah, iblis dulu pernah bersumpah akan berusaha memelencengkan manusia dari garis lurus, dari siratal mustaqim. Setan gak rela melihat kita terus lurus taat kepada Allah. Setan gak rela melihat ibu-ibu solehah datang terus ke pengajian, gak rela. Sehingga akan terus digoda oleh setan. Ketika sudah datang pun digoda ibu, agar ibu-ibu gak menyimak dengan baik. Digoda agar tiba-tiba rasa ngantuk datang. Digoda agar tidak fokus, ingatnya kemana saja, ingatnya ke arisan dan lain-lain. Itu godaan. Dan itulah setan. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ibu sekalian, inilah sumpahnya setan. Karena engkau ya Allah telah menganggapku sesat, maka aku akan memelencengkan manusia dari siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Apa yang akan dilakukan setan? Setelah apa yang diungkapkan setan? Setelah menyatakan itu, setan berjanji. Apa janji setan? Ini di ayat selanjutnya, tsumma la'atiyannahum. Penegasannya sampai dua penegasan dengan huruf lam taukid, juga nun bertasydid. La'atiyannahum. Ini menegaskan kepada kita bahwa setan ini akan mendatangi kita semua manusia dari 4 arah, sebagaimana yang sering kita dengar, sebagaimana Allah firmankan, tsumma la'atiyannahum mim baini aydihim. Akan datang menggoda kita, setan memberikan bisikan agar kita tidak menjalankan kebaikan, datang dari muka kita, dari depan kita. Wa min khalfihim, datang juga dari arah belakang kita. Wa an aymanihim, datang dari arah kanan kita. Wa an syama'ilihim, dan datang juga dari arah kiri kita. Dari semua arah kita digoda,
oleh setan, dibisiki agar kita tidak terus istiqomah dalam kebaikan. Bahkan sangat mereka berbahagia apabila kita mengikuti ajakannya. Kemudian di penghujung ayat ini Allah berfirman, wala tajidu aktsarahum syakirin. Ini pesannya ya, sumpahnya setan. Wala tajidu, dan tidak akan engkau temukan ya Allah di antara manusia itu syakirin. Kebanyakan manusia tidak akan engkau temukan bersyukur. Jadi hamba Allah yang bersyukur itu tidak banyak. Itu kata setan. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Ini pun Allah menyampaikan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Hamba Allah itu yang bersyukur itu sedikit. Hamba Allah yang mensyukuri nikmat sehat walafiat, nikmat luang waktu itu sedikit. Yang hadir ke majelis taklim saat ini ke Masjid Darussalam banyak atau sedikit? Boleh jadi banyak, tapi boleh juga sedikit dibandingkan seluruh warga kota wisata. Apakah ini berapa persennya? Mungkin hanya 5%-nya. Apakah 5% dari 100 banyak atau sedikit? Tentu sedikit. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Sedikit yang bersyukur kepada Allah itu. Itu jamaah sekalian, bagaimana setan bersumpah akan terus menggoda kita, akan terus memelencengkan kita dari jalan kebenaran, datang dari 4 arah, arah depan, belakang, kiri dan kanan menggoda kita, yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan bisikan-bisikan kejahatan. Jemaah sekalian, kita sebagai manusia berpeluang terjerumus ke dalam jeratan setan. Ibu-ibu pernah terjerumus ke dalam jeratan setan? Mungkin setiap kita pernah, karena setiap kita berpeluang untuk melakukan kejahatan, kemaksiatan. Karena Allah pun, ibu-ibu rahimakumullah, karena Allah pun menyertakan setan dalam setiap kita, dalam setiap diri manusia. Jadi di diri saya ada setan yang menemani saya kemanapun saya pergi. Di ibu-ibu pun saat ini ada setan yang mendampingi kemanapun ibu-ibu pergi. Itu bukan kata saya. Allah berfirman, ma minkum, mohon maaf, ini Rasulullah SAW sampaikan, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinuh minal jin. Qalu wa iyyaka? Qala wa iyyaya. Illa annallaha a'anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair fa aslama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah berfirman, Rasulullah bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah setiap dari kalian illa wa qad wukila bihi qarinuh, kecuali ada yang menemaninya dari golongan jin. Jadi setiap kita ada golongan jin yang menemani kita. Para sahabat bertanya, wa iyyaka? Bagaimana denganmu ya Rasulullah? Apakah engkau pun sama? Ada yang mendampingi dari golongan jin? Wa iyyaya. Sama, aku pun demikian. Illa, tapi ada kecualinya. Mungkin pengecualian ini beda dengan kita. Rasulullah menyampaikan, illa annallaha anani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Tapi bedanya, sungguh Allah telah menolongku sehingga jin yang menemaniku itu fa aslama, jin yang menemani itu karena pertolongan Allah, jinnya masuk Islam, sehingga fala ya'muruni illa bi khair. Setan atau jin ini tidaklah menyuruh kepadaku kecuali menyuruhnya kepada kebaikan. Ibu-ibu, jin yang menemani ibu-ibu, jin Islam atau jin kafir? Wallahu a'lam. Pernah berkenalan emang? Jawab Islam.
bersyukur seandainya jin yang menemaninya jin muslim, sehingga mudah-mudahan jin muslimnya taat dan mengajaknya pada kebaikan, bisikan-bisikannya pada kebaikan. Tapi na'udzubillah wal'iyadzubillah, seandainya jin yang menemani kita itu jin kafir, bisikan-bisikan yang akan datang adalah godaan-godaannya yang akan memelesetkan kita dari jalan kebenaran. Sehingga jemaah sekalian, dari hadis ini, atau misalnya dalam keterangan lain Allah berfirman, Rasulullah bersabda, innas syaitana yajri minal insani majrad dam. Di sisi lain jemaah sekalian, selain tadi ada setan yang mendampingi kita, setiap kita ada pendampingnya yaitu setan dari bangsa jin. Kemudian di sisi lain, setan pun yajri minal insani majrad dam. Setan itu mengalir pada manusia pada aliran darah kita. Masya Allah, berada dalam diri kita. Sehingga kita ini berada dalam dua tarikan. Ada tarikan positif, yaitu jiwa hanif kita, dan juga ada tarikan negatif, yaitu setan. Setan pun berada dalam diri kita. Ibu-ibu pernah menyesal ketika setelah melakukan dosa? Alhamdulillah. Ketika ada rasa penyesalan, itulah jiwa hanifnya masih ada. Karena manusia itu hanifan muslimah, cenderung ingin berbuat baik. Mungkin ibu-ibu merasakan dalam keseharian kita pernah berperang, ini perang godaan dalam jiwa kita. Di sisi lain kita ini ingin baik, lurus, tapi kok berat juga melakukan kebaikan ini karena digoda setan. Atau misalnya mau ngaji kok berat banget gitu. Ngaji enggak. Wah mulai nih godaan bisikannya datang. Kayaknya ustadznya enggak datang deh. Wah, kayaknya ustadz penggantinya juga gimana gitu. Wah mulai dibisikin deh. Agar kita enggak datang ngaji. Inilah terjadi pertempuran dalam jiwa kita. Siapa yang menang? Ada jiwa hanif yang positif, juga ada tarikan negatif yaitu setan. Sementara keduanya inherent ada, menyatu dalam jiwa kita. Nah, bagaimana caranya agar tarikan hanif ini dominan pada diri kita sehingga bisa mengalahkan bisikan-bisikan setan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Ini jemaah sekalian, jadi salah satu caranya agar kita tidak terus terbuai dengan godaan setan, dengan bisikan-bisikan setan, adalah senantiasa zikrur rahman, mengingat Allah. Ingat Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berlindung dari godaan setan. Sebagaimana dalam surah An-Nas ini Allah nyuruh kita berlindung, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Disuruh berlindung dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Ingat, ketika mulai ada datang bisikan, dan bisikan itu mungkin terkadang terasanya adalah bagaimana pertentangan dalam jiwa kita. Ketika itulah kita bertawud, beristiadah kepada Allah. Ingat kepada Allah, Allah menyuruh kita beristiadah. Ingat bahwa saat itulah setan menggoda kita. Kemudian jemaah sekalian, agar terhindar dari jeratan setan tadi, zikrur rahman, ingat zikir kepada Allah. Ingat setan itu mengintai kita 24 jam, tiada hentinya. Setan gak rela ketika kita mau tidur berwudu dulu. Setan gak rela melihat hamba Allah itu taat sebelum tidur baca doa dulu. Setan itu gak rela setiap kita bangun tidur
baca doa sehingga kita dibuat lalai enggak baca doa. Terus digoda kita itu. Karena jamaah sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setan itu memiliki dua target untuk menggoda manusia. Apa targetnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istahwadha 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun." Apa dua target setan dalam surah Al-Mujadilah ayat 19 ini? Istahwadha 'alaihimus syaitan. Setan telah menguasai mereka. Fa ansahum dzikrullah. Maka mereka manusia dibuat lupa terhadap Allah. Ini kita agar hati-hati gitu. Target yang pertama adalah setan menguasai kita. Digoda, dibisiki, dikuasai sehingga kita ketika dikuasai sama setan, jeratan, rayuan, tipuan setan, setelah dikuasai kita bermaksiat dan dibuat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ansahum dzikrallah. Ulaika hizbus syaitan. Itulah golongannya setan. Ibu-ibu sekalian, setan itu tidak akan berhenti menggoda kita sampai Allah mencabut roh kita. Bahkan ketika sakaratul maut pun setan itulah kesempatan terakhir setan untuk menggoda kita sehingga kita tidak bisa mengatakan, tidak bisa menyelamatkan akidah kita dengan la ilaha illallah. Itu digoda. Bahkan mungkin riang gembiranya setan itu ketika yang sakarat itu meyakini, tidak meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ingkar dari itu semuanya. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sering diingatkan, kalau lagi Jumatan, bapak-bapak sering dengar kalau gak tidur ya. Apa pesan khotib itu? Sebagaimana disampaikan juga para penceramah di awal biasanya. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Di ayat terakhirnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pesan selalu, hampir sering setiap khatib menyampaikan. Mungkin penceramah pun sering menyampaikan ini, agar kita bisa terselamat berislam itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Diharapkan pesan Allah ini, jangan kau mati, jangan kita meninggal kecuali kita dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Sehingga banyak cara setan agar kita ini tidak berislam, agar kita ini bisa mengikuti rayuan-rayuan setan. Saya disampaikan bahkan saat sakaratul maut pun setan itu datang menggoda kita. Sehingga jamaah sekalian, agar kita bisa setidaknya mengetahui agar bisa menghindari, menepis bisikan-bisikan godaan setan, kita coba cermati beberapa strategi setan menggoda kita, menggoda manusia. Mungkin setiap kita pernah kena strategi setan ini, kena jebakan Batman-nya setan. Setan pun punya jebakan agar kita mengikuti jebakan setan ini. Apa jebakan-jebakannya? Apa strategi setan menggoda manusia? Yang pertama, ibu-ibu yang berbahagia, yang pertama ada strategi dari setan itu adalah waswasah. Apa waswasah? Waswasah ini setan membisikkan keraguan terhadap manusia. Seperti tadi ibu, tadi misalnya saya sampaikan, ini ngaji enggak? Ini udah siap padahal, wah udah pakai baju yang bagus, udah dandan menor ya, yang suka menor.
Pas mau berangkat keluar dari pintu, sebentar, ini jadwal siapa dulu nih? Dilihat dulu jadwalnya. Kayaknya ini kurang sip deh. Ngaji enggak ya? Nah, ini dibuat keraguan. Sehingga yang tadinya mau datang, dibuat ragu. Dan ketika keraguan itu terus dibisiki oleh setan, dan kalah kita, akhirnya gak jadi datang ke masjid. Itu strategi pertama. Dibuat keraguan kepada kita. Atau misalnya ibu-ibu, ketika kita minta oleh Allah, minta kepada Allah sebelum tidur, ya Allah, bangunkan aku jam 3 misalnya. Mau sholat tahajud deh. Minimal 2 rakaat, ya Allah, mau sholat tahajud. Allah mengijabah tuh doa kita. Allah bangunin tuh kita jam 3. Terus mulai bisikan setan datang. Apa kata setan? Kayaknya tunggu 5 menit lagi deh. Jangan langsung wudu. Tunggu 5 menit dulu. Sebentar. Gak usah lama-lama, 5 menit aja. Setan membuat keraguan pada kita. Udah tunggu 5 menit, apa yang terjadi? Tahajudnya hilang, subuhnya pun kesiangan. Ini bisikan setan. Terus dibuat keraguan agar kita tidak langsung melakukan kebaikan-kebaikan ini. Yang kedua, strategi setan itu ada tazyin. Tazyin ini membungkus kemaksiatan menjadi seolah-olah itu kenikmatan. Mungkin misalnya ibu-ibu pernah jahiliyah, pernah mengalami masa-masa jahiliyah. Wah, kayaknya setiap kita juga pernah kali ya. Ketika jahiliyah dulu misalnya, lagi deket-deketnya sama si abang calon suami, calon, bukan suami. Berduaan terasa indah, bergandengan berdua, seolah-olah itu keindahan, kemesraan. Ketika udah nikah berduaan itu kok agak hampa ya. Ada apa? Inilah setan menggoda itu. Dibungkus kemaksiatan, pacaran itu dibungkus seolah-olah itu keindahan duniawi, nikmatnya luar biasa. Itu tazyin, membungkus kemaksiatan seolah-olah itu kenikmatan, menjadi indah. Agar kita terperangkap pada godaan setan ini. Kemudian, ini masih lanjut Ibu? Masih. Kalau misalnya udah merasa bosan, bilang saja, saya stop. Masih semangat. Lanjut. Selanjutnya strategi atau jebakan setan yang selanjutnya adalah ada tamanni. Tamanni ini angan-angan saja, itu. Memperdaya manusia dengan khayalan dan angan-angan. Misalnya misalnya seperti tadi misalnya, tadi sebelum tidur sudah kita wudu, sebelum tidur itu berdoa kepada Allah, berbaring, mohon pada Allah, baca doa dulu ya sebelum tidurnya, terus berdoa, ya Allah bangunkan aku jam 3, bangunkan aku jam 3 mau sholat tahajud tadi. Tapi udah bangun enggak tahajud juga. Udah bangun, udah wudu, tapi gak tahajud juga. Hanya sebatas bangun dan kemudian gak tahajud. Atau misalnya, ya Allah, kita sudah berbuat salah nih. Ya Allah, besok lagi aku gak akan berbuat salah lagi. Aku ini terakhir berbuat salah. Datang lagi kesempatan, berbuat lagi yang ulang yang sama. Di hari berikutnya berulang lagi dengan dosa yang sama. Inilah hanya angan-angan saja. Ini jebakan setan, kita hanya sebagai hayalan saja, angan-angan saja ingin berhenti dari berbuat dosa, tapi kenyataannya terus diulang-ulang kejahatan, berbuat dosa itu. Atau misalnya ingin berbuat baik, tapi keinginan itu hanya keinginan saja, tanpa diwujudkan dengan kebaikan. Mungkin kalau misalnya ingin berazam kebaikan, Allah pun mencatat satu kebaikan. Tapi kalau hanya angan-angan doang tanpa diwujudkan, ini pun sudah tanda-tanda bahwa kita sudah kena jebakan strateginya setan. Ini tamanni. Kemudian selanjutnya ada strategi setan menggoda kita manusia, itu adalah adawah. Adawah itu
setan menumbuhkan dalam hati kita rasa permusuhan. Setan memasukkan kepada diri kita rasa hasud, iri, dengki, sehingga melihat orang itu kayaknya nyebelin deh. Lihat wajahnya aja udah nyebelin. Enggak senyum misalnya lihat temen, bilang nyebelin dalam hati. Padahal mungkin enggak senyum itu lagi ada masalah dia. Sehingga timbul rasa dengki terhadap orang lain. Dibuat persengketaan oleh setan. Berawal dari rasa kedengkian yang ditanamkan oleh setan terhadap kita. Ini adawah. Allah ciptakan permusuhan. Apalagi misalnya kalau gak bisa menjaga hati dalam suasana saat ini ya, bagaimana ada satu organisasi misalnya menyampaikan fatwa hasil ijtima ulamanya bahwa tidak boleh bilang kafir tapi non muslim, sementara yang satu tidak setuju. Mungkin kita harus berbesar hati ketika terjadi perbedaan ini, karena khawatirnya malah sesama muslim inilah saling bermusuhan di antara kita. Padahal sedianya kita ini adalah bersaudara. Kemudian jemaah sekalian, strategi selanjutnya adalah takhwif. Takhwif, setan memberikan rasa takut terhadap kita. Sering dibahas oleh asatid di sini. Bahkan hari ini pun bahasnya tentang tauhid kalau tidak salah. Jadi kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya. Ayat selanjutnya Allah berfirman, min syarril waswasil khannas. Ibu-ibu rahimakumullah, ibu-ibu sekalian, dalam surah An-Nas ini di awal tadi Allah memerintahkan kepada kita untuk berlindung. Berlindung kepada Allah. Allah itu siapa? Allah itu Rabbin Nas, Allah itu Malikin Nas, Allah itu Ilahin Nas, sembahan manusia satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Disuruh berlindung dari apa? Dijelaskanlah dalam ayat 4 ini. Allah menyuruh kita untuk berlindung. Berlindung dari syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Syarri, kejahatan, waswas, bisikan setan, al-khannas, yang bersembunyi. Jemaah sekalian, salah satu mufassir dalam kitab tafsirnya menyampaikan bahwa kata setan, syaiton, itu berasal dari kata syatona, yang artinya adalah menjauh. Karena setan itulah yang berusaha menjauhkan kita, menjauhkan hamba-hamba Allah, menjauhkan manusia dari kebenaran, menjauhkan manusia dari kebenaran agar mengikuti keinginan setan melaksanakan kebatilan. Itulah setan. Mungkin kita sering mendengar bagaimana kisahnya dulu setan pernah bersumpah. Iblis dulu pernah bersumpah akan berusaha memelencengkan manusia dari garis lurus, dari siratal mustaqim. Setan gak rela melihat kita terus lurus taat kepada Allah. Setan gak rela melihat ibu-ibu solehah datang terus ke pengajian, gak rela. Sehingga akan terus digoda oleh setan. Ketika sudah datang pun digoda ibu, agar ibu-ibu gak menyimak dengan baik. Digoda agar tiba-tiba rasa ngantuk datang. Digoda agar tidak fokus, ingatnya kemana saja, ingatnya ke arisan dan lain-lain. Itu godaan. Dan itulah setan. Sehingga dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, qala fabima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin.